Gue termasuk orang yang sebenarnya cukup nyaman kemana-mana naik motor. Mau pergi sendiri naik motor, mau pergi berdua sama istri naik motor juga. Tapi setelah punya anak 4, ya udah nggak bisa lagi. Gua istri plus 4 anak, belum lagi kalau bawa barang, tas anak, perlengkapan bayi, makanan, dan segala macam barang yang entah kenapa setiap pergi sebentar aja bawanya itu udah kayak mau pindahan rumah. Apalagi gua cukup sering bolak-balik ke Kuningan, Jawa Barat buat nengokin orang tua. Dan justru perjalanan jauh kayak gitu yang gua nikmatin. Gua suka nyetir sambil dengerin musik, ngobrol sama anak-anak, terus berhenti sebentar di rest area. Sederhana emang, tapi buat gua momen-momen kayak gitu justru yang bikin perjalanan jadi terasa nyenengin. Dan pilihan gua waktu itu jatuh ke Hyundai Stargazer X. Mobil ini udah nemenin gua selama kurang lebih 1 tahun. Tapi sebelum Stargazer X ini, sebenarnya gue udah pernah punya Hyundai Stargazer Prime. Dan justru pengalaman dari mobil pertama itu yang bikin gue akhirnya balik lagi ke Hyundai. Jadi ini bukan cerita gue baru beli Hyundai terus gue langsung bilang bagus. Enggak, karena gue udah punya pengalaman sama Hyundai ini sebelumnya. Dan setelah 1 tahun bareng Stargazer X ini, menurut gue baru sekarang gue bisa cerita dengan lebih jujur. Bukan lagi sekedar first impression, tapi karena mobil ini memang udah benar-benar jadi bagian dari kehidupan sehari-hari gua. Dan sebelum gua cerita lebih jauh soal mobil ini, ada satu hal yang menurut gua menarik buat dibahas. Belum lama ini kita tahu lagi rame soal influencer konsumen Hyundai dengan sales yang videonya itu lagi rame di sosial media. Gua nggak mau ikut ngehakimin siapa yang benar atau siapa yang salah. Karena kita juga nggak tahu tuh seluruh cerita yang terjadi di belakangnya, cerita sebelumnya lah. Tapi menurut gua ada satu pelajaran yang cukup penting dari kejadian ini. Kadang-kadang produk yang bagus bisa punya citra yang buruk cuma gara-gara satu pengalaman pelayanan yang buruk. Sebuah brand butuh waktu bertahun-tahun buat ngebangun kepercayaan. Mereka bikin mobil, melakukan riset, ngembangin teknologi, terus ngebangun jaringan dealer dan after salesnya. Sampai akhirnya orang percaya dan rela gitu ngeluarin duit ratusan juta buat beli produknya. Tapi semua usaha itu bisa kelihatan buruk di mata konsumen. Cuma karena satu orang yang berada di garis paling depan nggak ngasih pengalaman yang seharusnya. Dan menurut gue ini yang sering dilupain. Pas kita beli mobil, kita sebenarnya nggak cuma beli mobilnya, kita juga beli pengalamannya. Mulai dari pertama kali datang ke dealer, terus ngobrol sama sales, lanjut komunikasi di WhatsApp, proses pembelian, serah terima mobil, sampai suatu hari mobil ada masalah dan kita butuh bantuan. Karena kalau semua berjalan lancar, semua brand pasti kelihatan bagus. Dan menurut gua justru kualitas sebuah brand itu baru benar-benar kelihatan pas konsumennya lagi ada masalah. Konsumennya dilayanin, terus apakah keluhannya didengerin, atau dicariin solusinya. Atau justru konsumen ngerasa ditinggalin setelah mobilnya udah lunas dan dibawa balik. Dan gua rasa kasus yang lagi rame ini bisa jadi pengingat buat semua brand otomotif, bukan cuma Hyundai. Karena satu orang memang belum tentu ngewakilin seluruh perusahaan, tapi buat konsumen yang berhadapan langsung dengan orang tersebut, orang itulah yang menjadi wajah perusahaannya. Dan kebetulan gue punya pengalaman sendiri sama Hyundai ini, dan bukan cuma sekali. Oke, sekarang kita masuk ke alasan kenapa setelah 1 tahun gue masih betah sama Stargazer X ini. Yang pertama tentu aja desainnya. Menurut gue desain Stargazer X ini masih jadi salah satu yang paling menarik. Banyak orang bilang desainnya itu futuristik, kalau menurut gua malah ya nyeleneh gitu ya. Mulai dari bagian depan, lampu, terus bentuk bodinya sampai dashboardnya. Apalagi kalau dilihat dari dalam, dashboardnya itu kelihatan modern. Nggak kerasa kayak desain mobil keluarga yang terlalu konservatif. Dan buat gua yang memang cukup memperhatiin desain, ini penting. Karena buat gua mobil bukan cuma soal kendaraan yang kita pakai aja. Kalau desainnya memang sesuai selera, rasanya ada kepuasan tersendiri gitu setiap kali ngelihat atau makainya. Tapi yang lebih penting dari desain buat gue adalah kabinnya, karena ini baru bener-bener kerasa pas gue bawa keluarga lengkap. Gue, istri, dan 4 anak. Nggak perlu lagi sampai desak-desakan, anak-anak juga masih punya banyak ruang buat bergerak.
Kemudian yang kedua adalah konsumsi bahan bakarnya. Ini salah satu hal yang cukup bikin gua puas. Untuk pemakaian luar kota, konsumsi BBM Stargazer X ini bisa tembus 1:20, sementara dalam kota bisa sekitar 1:12. Tentu tergantung kondisi jalan dan cara bawanya. Dan menurut gua untuk mobil dengan panjang sekitar 4,5 meter dan lebar 1,8 meter itu udah termasuk irit banget. Apalagi gua cukup sering perjalanan jauh ke Kuningan. Jadi buat gua konsumsi BBM itu bukan sekedar angka yang muncul di layar, tapi benar-benar kerasa di pengeluaran. Karena beda sedikit aja konsumsi BBM kalau dipakai terus-terusan selama setahun, totalnya lumayan gede juga. Kemudian ada fitur yang ternyata cukup ngebantu gua selama perjalanan, ADAS atau Advanced Driver Assistance System. Terutama pas lagi nyetir berjam-jam, karena mau sebagus apapun mobilnya, kalau perjalanan jauh udah pasti capek. Dan menurut gua fitur-fitur bantuan kayak gini bisa bikin perjalanan lebih rileks. Bukan berarti kita jadi bisa santai gitu dan nggak merhatiin jalanan, tapi seenggaknya ada bantuan tambahan dari mobil ini. Dan buat gua yang cukup sering bawa istri sama anak-anak perjalanan jauh, itu fitur kayak gini tuh terasa lebih penting gitu. Karena sekarang yang gua pikirin bukan cuma mobil ini enak atau enggak, tapi juga mobil ini aman dan nyaman enggak buat keluarga gua. Ada satu hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi justru buat gua penting banget. Audio Bose. Menurut gua, speaker Stargazer X ini enak banget, dan ini salah satu hal yang paling gua nikmatin setiap kali gua nyetir. Karena gua memang suka musik, dan kalau perjalanan jauh biasanya yang nemenin gua ya musik. Jadi kualitas audio yang bagus itu bener-bener bikin pengalaman nyetir jadi lebih nyenengin. Buat gua pribadi, audio Stargazer X ini salah satu yang paling gua suka di kelasnya. Tapi tentu aja setelah 1 tahun pakai mobil ini, gua juga sadar kalau Stargazer X ini bukan mobil yang sempurna. Dan menurut gua justru bagian ini yang penting buat dibahas. Yang pertama, bunyi rattle. Ini salah satu yang paling gua nggak suka. Dashboard bagian depan mobil ini cukup sering ngeluarin bunyi-bunyi kecil. Bahkan nyimpen botol minum di pintu aja kadang bisa bunyi. Apalagi pas ngelewatin jalan yang permukaannya kurang bagus, dan menurut gua ini cukup ngeganggu banget. Kedua, bantingannya. Menurut gua bantingannya itu kaku kalau dibandingin sama Stargazer Prime yang biasa gitu ya. Buat sebagian orang mungkin justru suka karena mobil jadi lebih mantep. Tapi kalau buat gua yang sering bawa keluarga sama anak-anak, gua berharap suspensinya bisa sedikit lebih lembut. Terutama pas ngelewatin jalanan rusak dan banyak polisi tidurnya. Dan yang ketiga, material interior. Beberapa bagian interior mobil ini masih pakai plastik yang menurut gua kerasa cukup murah. Gua nggak tahu apakah di kelas yang sama memang rata-rata kayak gini atau enggak. Tapi kalau ngelihat desain Stargazer X ini yang menurut gua udah cukup modern, ekspektasi gua sama interiornya jadi ikut naik. Dan satu hal yang gua rasain, cat bodinya itu menurut gua cukup tipis. Kesenggol benda yang agak keras aja kadang udah kelihatan bagian dasarnya. Memang kekurangan-kekurangan tadi bukan sesuatu yang langsung bikin mobil ini nggak enak dipakai. Tapi pas sebuah mobil udah punya desain yang futuristik, ekspektasi gua memang otomatis ikut naik sedikit. Dan terakhir, ini sebenarnya lebih ke keinginan pribadi, panoramic sunroof. Menurut gua Stargazer X ini bakal kelihatan jauh lebih menarik kalau punya panoramic sunroof. Karena desain mobilnya sendiri udah futuristik, dashboardnya modern, interiornya juga luas. Kalau ditambah panoramic sunroof, kesan premiumnya menurut gua bakal naik cukup jauh. Tapi ya ini bukan berarti tanpa sunroof mobil ini jadi jelek. Enggak sama sekali. Cuma kalau ditanya, kalau boleh request satu fitur untuk generasi berikutnya apa? Jawaban gua simple, panoramic sunroof. Dan setelah 1 tahun pakai Stargazer X ini, apa gua nyesel? Jawabannya enggak. Dan menurut gua itu justru poin terpenting dari sebuah mobil. Karena pada akhirnya kita membeli mobil bukan untuk dikagumi cuma seminggu atau sebulan, tapi untuk dipakai kerja, dipakai pergi bareng keluarga, dipakai perjalanan jauh, dipakai pas hujan, dipakai pas panas. Dan setelah 1 tahun, gua masih ngerasa mobil ini cocok sama kehidupan gua sekarang. Apakah mobil ini sempurna? Jelas enggak. Ada kekurangannya. Ada beberapa hal yang menurut gua masih bisa diperbaiki. Dan ada satu hal yang justru baru gua sadarin.
Kadang gue terlalu fokus ngelihat mobil itu dari spesifikasinya, berapa tenaga mesinnya, berapa konsumsi BBM-nya, ada fitur apa aja, ada panoramic sunroof atau enggak, ada captain seat atau enggak. Padahal setelah benar-benar punya, yang paling penting justru bukan itu, tapi apa yang mobil ini kasih ke kehidupan gue. Buat gua, mobil itu bukan cuma alat transportasi aja. Dia yang bawa gua sama keluarga pas pergi bareng. Dia yang nemenin perjalanan panjang gua ke Kuningan buat tengokin orang tua. Dia juga yang dipakai pas hujan supaya anak-anak nggak perlu lagi kehujanan di jalan. Dan mungkin karena itu, gua jadi semakin sadar. Punya mobil tuh sebenarnya adalah sebuah nikmat yang kadang gampang banget gua anggap biasa. Gua beli mobil, terus gua pakai setiap hari. Lama-lama jadi kebiasaan. Sampai akhirnya gua lupa kalau dulu gua pernah punya keinginan buat sampai di titik ini. Jadi buat lo yang sekarang udah punya mobil impian, jangan lupa dinikmatin. Jangan cuma sibuk mikirin mobil berikutnya. Karena menurut gua, yang paling penting bukan seberapa mahal mobil yang kita punya, tapi seberapa banyak cerita yang bisa kita buat bareng orang-orang yang kita sayang di dalamnya. Dan kalau suatu hari nanti Stargazer X ini udah nggak lagi nemenin gua, mungkin yang bakal gua inget bukan spesifikasi atau fitur-fiturnya, bukan juga berapa konsumsi BBM-nya, tapi perjalanan-perjalanan yang udah gua lewatin bareng mobil ini. Karena pada akhirnya mobil cuma kendaraan, tapi cerita yang gua buat di dalamnya itu yang bakal gua inget. Makasih buat lo yang udah nonton sampai bagian ini. Semoga dengan cerita gua soal Stargazer X ini bisa ngasih gambaran yang lebih jujur buat lo yang mungkin lagi mempertimbangkan mobil ini. Sampai ketemu di video berikutnya.